Pernahkah kamu menyadari betapa seringnya kita mengonsumsi makanan cepat saji karena alasan praktis dan enak? Tapi tahukah kamu apa dampaknya bagi tubuh kita? Hai, aku Aulia, mahasiswa profesi dietitian. Yuk simak video ini sampai habis. Kita akan bahas tuntas tentang tren pola konsumsi masyarakat terkait fast food dan junk food. Selain itu, kita juga akan bahas dampak, penyebab, serta cara cerdas untuk menanganinya. Secara bahasa, junk food disebut sebagai makanan sampah. Disebut begitu karena kandungan gizinya yang rendah tetapi tinggi lemak, gula, garam, dan kalori. Karena kandungan gizinya yang rendah, junk food tidak memberi gizi yang cukup untuk proses pertumbuhan. Jenis makanan yang termasuk ke dalam junk food yaitu makanan olahan dan yang mengandung bahan pengawet. Berbeda dengan junk food, fast food atau makanan cepat saji adalah makanan yang sudah melalui proses pengolahan sebelumnya dan disajikan secara cepat. Awalnya, fast food ini muncul sebagai solusi bagi orang yang tidak punya banyak waktu dan tidak sempat untuk memasak. Namun, dengan promosi besar-besaran, fast food justru saat ini menjadi bagian dari gaya hidup modern loh. Contohnya seperti konsumsi burger, ayam goreng, pizza, mie instan, dan minuman berkarbonasi. Sering disamakan, tetapi junk food dan fast food berbeda loh. Junk food menonjolkan rasa tetapi rendah gizi, sedangkan fast food adalah makanan cepat saji yang tidak semuanya buruk. Nah, contohnya buah potong bisa jadi alternatif fast food yang sehat loh. Data menunjukkan tren konsumsi fast food dan junk food terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007, 28% masyarakat Indonesia mengonsumsi junk food dan fast food minimal setidaknya 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan menurut survei dari WHO pada tahun 2020, 80% remaja di dunia gemar mengonsumsi fast food dan junk food. Bahkan survei melalui Jakpart pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa 90% Gen Z di Indonesia juga mengonsumsi fast food dan junk food loh dalam 1 minggu sebanyak 1-4 kali. Pola makan masyarakat juga mulai berubah dari dulu yang mengandalkan makanan rumahan, sekarang mulai untuk mencoba mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk kita simak penyebabnya. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup urbanisasi dan industrialisasi yang membuat masyarakat lebih sibuk, sehingga memilih makanan cepat saji karena dianggap lebih efisien dan praktis. Yang kedua, pengaruh media dan iklan promosi makanan cepat saji yang masih masif di media sosial membuat masyarakat, terutama remaja dan dewasa muda, tertarik mencoba dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Lalu yang ketiga, lingkungan pangan atau food environment, di mana menjamurnya restoran cepat saji dan kemudahan akses membuat fast food semakin mudah didapatkan di berbagai tempat. Lalu yang keempat, faktor sosial dan ekonomi, di mana kebersamaan dengan teman, tempat tinggal di perkotaan, serta harga yang terjangkau membuat fast food dan junk food menjadi pilihan yang utama. Jadi, pergeseran kebiasaan makan ke fast food dan junk food saat ini bukan hanya sekedar tren, tetapi juga cerminan gaya hidup modern yang serba cepat. Lalu, apa aja sih dampak konsumsi junk food dan fast food secara berlebihan? Fast food dan junk food mengandung lemak jenuh, kolesterol, dan natrium yang tinggi. Menurut penelitian, konsumsi berlebih meningkatkan resiko overweight dan obesitas, diabetes, hipertensi, gangguan kardiometabolik, meningkatkan resiko 13 jenis kanker, dan meningkatkan angka kematian. Zat aditif pada junk food dan fast food juga dapat mengganggu saraf, ginjal, hati, dan fungsi pencernaan. Selain dampak pada kesehatan, kebiasaan mengonsumsi junk food dan fast food juga dapat mengubah pola makan masyarakat. Banyak orang jadi makan tidak teratur, lebih sering ngemil, dan kurang mengonsumsi sayur dan buah. Industri fast food juga berdampak pada lingkungan loh, seperti meningkatnya limbah cairan dan limbah plastik dari restoran. Untuk mengatasinya, kita bisa mulai dengan sustainable diet atau diet berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan kesehatan. Caranya dengan menerapkan 3 prinsip diet sustainable.
Prinsip yang pertama yaitu kurangi konsumsi makanan rendah gizi dengan cara hindari makanan tinggi kalori tetapi miskin akan kandungan gizi. Selain sehat, langkah ini juga dapat mengurangi limbah kemasan. Lalu untuk prinsip yang kedua, kurangi produk hewani, tingkatkan makanan nabati. Seperti batasi daging dan olahannya yang tinggi lemak jenuh dan diganti dengan perbanyak sayur, buah, dan biji-bijian yang kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu pilih makanan rendah emisi dan ramah lingkungan. Contohnya dengan konsumsi bahan makanan lokal dan minim limbah agar lebih berkelanjutan. Selain 3 prinsip diet tadi, perlu juga untuk membatasi atau mengurangi frekuensi konsumsi junk food dan fast food, lalu juga kurangi konsumsi saus dan mayones, serta biasakan untuk mengonsumsi air putih. Yuk hidup lebih sehat dan bijak dalam memilih makanan. Bye-bye!